Dari dan Abu Hurairah, Firun kucing Hurairah. Apa kata beliau? Berkata Abu Hurairah, dengan aku hafal dua ilmu dari Rasulullah. Satu di antaranya aku nyatakan itu kepada manusia. Jadi dibicarakan oleh beliau. Dan satunya apabila aku nyatakan, mereka akan memotong leherku. Ini rahasia nih. Memang orang memiliki ilmu rahasia nih, ganjil orangnya, ganjil. Banyak di luar akal manusia kelakuannya. Ini kisah almarhum bini juga aja nang ramai bati-bati lah. Habis dibah awak nih. Karena dihawatkan ilmu yang kada kau bicarakan nih, karena hasilnya itu orang nambah awat merasakan nengaran hidup serba kada ada jual lah ya nak ternak ayam nih bola ini pokoknya ternak ayam tuntung nih bola kurang ayam nih jadi kadakan kain kau aja dan hasil ternak tadi tiba-tiba dirubuhkan pun dihancur pulang. Kan aneh malah. Pokoknya supaya jangan merepotakan hidup. Tapi Tuhan berkehendak lain dengan cara yang aneh tadi, karena hasil dari halwat tadi kan bisa ya, karena datang rezeki yang kata terduga-duga dari mana-mana ya. Saya terjadi tuh. Banyak pada wali-wali begawi, kata kalah kita nambah gawi begini. Itu banyak contohnya di Banjar lah. Jadi jarang bahari mun bujur-bujur ini sempurna datang orang jadi istilah bahasa kayak itu. Mungkin juga lah. Nah, sudahlah. Dan satunya apabila aku nyatakan mereka akan memotong leherku. Ini ujar Abu Hurairah lah. Ialah ilmu para arif billah. Jadi rahasia ilmu para arif billah. Karena itu halas. Karena itu halas dibunuh. Karena menyebarkan sesuatu pengenalan yang dilarang menyatakan. Halas berkata, ini perkataan halas nih. Ma bil jubah illallah. Ada satu perkataan ma bil jubah illal haq. Jadi ada dua situ. Nah, aku ambil sini syarat mau jalan. Maafil jumah, maafil jubah. Nah, illallah. Ini satu. Nah, ada yang mengatakan maafil jubah aja. Illal haq. Nah. Jadi kalau maafil jubah illallah, di dalam jubah ini hanya Allah saja. Itu maksudnya di dalam diriku ini hanya Allah aja, ada dana lain. Nah, ada satu perkataan ma'il jubati ilal haq. Tidak ada di dalam diriku hanya haknya. Nah, kenapa aku di sini hanya ma'il jubati ilallah? Ini jangan bicara umum. Yang benarnya menurut malam syukur ma'il jubati ilal haq. Di dalam diriku ini hanya hak. Ini al-haq ini ngaran Tuhan. Berdasarkan Al-Quran kul ja'al haqqu. Ini kul ja'al haqqu. Yalah. Wajah akal batil. Innal batila kana zahuqa. Al-haq ini kan nama Tuhan nih. Nah, karena saking asiknya berzikir dalam ya hak lah. Hancur segala kebatilan. Innal batila kana sesungguhnya kebatilan itu akan hancur. Jadi halak zikirnya ya hak-haknya. Nah, ini dikatakan satu dari ilmu kalau disebarkan, dinyatakan, dipotong orang leher, ternyata halas lah. Dari saking asiknya berzikir hak-haknya. Kada sadar lagi atau hilanglah akal basariahnya sehingga perkataannya tergelincir anul haq. Hari Jumat
Orang kami sekitar beliau di mau ke rumah Allah menjadi betul saya. Akhirnya yang dibunuh. Tapi darahnya bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata, ini kan sejaman nih, lebih dulu halas daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Seandainya aku hidup, ini ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, nah di masa halas nih, aku larang membunuhnya. Karena Syekh Abdul Qadir dibukakan hijab, melihat kedudukan dan tempat halas di dalam surga yang indah. Ini orang melihatkan hijab. Nah, bagi yang tidak dibukakan hijab, tidak mengetahui ini perbedaan wali dengan orang kita awal. Orang kita awal memutus lahiriahnya aja. Kalau para wali itu karena dibukakan hijabnya tahu. Nah, kedudukan orang-orang yang aneh itulah. Dan perbedaan orang yang kasar, orang yang dibukakan hijab dengan orang yang terdinding. Enggak lain. Ada orang syar'i menyalahkan taruslah. Nah, kalau orang anu hijab terdinding. Terhijab, terdinding keimanan, kepercayaan kepada Allah dan keyakinan juga terdinding. Kebanyakan di akhir zaman ini pandangan akal mereka apalagi perasaan dengan Allah Subhanahu ini akhir zaman jarang benar. Kenapa? Karena banyak ketakutan belajar ilmu rahasianya. Padahal manfaatnya luar biasa. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, ini bahayanya lah. Terjadi yang demikian karena lemahnya dan lalai serta mengabaikan ajaran agama. Ini merupakan ajaran yang luar biasa lah. Islam hanya lambang saja menurut mereka. Keimanan dan keyakinan tertutup. Mereka menjauhi dari hidayah Allah. Mereka dikendalikan hawa nafsu lah. Maka mereka penuh dengan memikirkan kehidupan. Kadang-kadang terombang-ambing mereka seakan-akan tidak punya ketenangan, kegelisahan selalu melanda mereka karena masih terbimbingnya telah. Ini jangan heran karena pasti ada nang aneh nang kita rasakan, nang dilihat orang bisa juga. Ini kalau orang sudah mencapai apa nang diinginkannya lah. Nah, ini ilmu nang jarang dibicarakan lah. Kalau kita mendalami, ini bisa terjadi nah aneh-aneh lah. Bisa juga sudah bakajut. Jangan gitu. Bisa jadi bakajut juga udah jatuh. Undanya merasa susah juga rasa. Alhamdulillah subi orang juga cina. Subi bakajut istilah gitu. Itu naikin kemarin. Ya paralnya nanti alat-alatnya suhu ngaran siapa lah itu lagi kemarin lagi balot kan rambutnya ini kalau kau gunting mentang hari aku cuma berani aja kan ini rajin aku bila rajin siapapun kuris Banjar aku pada memelangin pasti ini kan melangin aku ada senyanya ke kontak tadi pasti bilang sudah tuh kada tahu lah jadi siapa nak orang negara lu kasih negara bisa ini mengabdi di sekumpul juga datang kemarin bawa kontak lu aku si suku nih tadi. Toleh kan guring di bawah jembatan di Barangaso, guring jembatan berapa kali diundang sama Cak Menakib di bawah jembatan tuh. Ini kita banyak tanah lah. Jadi tahu nggak ada seperti lagi. Gila orang suku. Ada begawi ya.
itulah kan orang rumah 900 juta gana berumah kan aja orang kabul. Ikan batas aku dicium dia nya. Telah kan anak boleh kerja. Minta izin datang barang aku langsung jokong supir bawa aku tolak sama belum izin tuh. Belum izin. Kakak itu juga sama-sama jajab. Terus sujud pakajat belum izin kan macam-macam kan. Haji Nurhen balakan rumah di Pal 17 itu orang. Aku aja kada pernah dulakan rumah kadang-kadang bau tahun nuker kayu lah. Ini mendadak sih terjadi loh gitu. Orang dah aja kabul kan mau di rumahnya mewah benar habis lah kotakannya berapa habis itu kalau bagiannya 900 juta geron tuntung lagi aja tuh orang kabul nggak tentu mendadak. Orang anak jual tanah payung 4 miliar kayak apa ya? Aneh kalau jangan heran lah kalau Tuhan sudah mencurahkan kasih sayangnya. Karena apa? Karena kada tadinya apa niatnya kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kada kayak kita berdoa berhimat-himat kada enggak. Yang panjang banyak doa witir ya. Kabul. Pada kan Ustaz Malan. Habis lah. Nah, mana pelang terus? Satu jelas. Jalan terbaik menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya jangan tending jalan yang terbaik menurut Nabi hanya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ilmu yang mana tadi ada dua tadi kan ilmu yang kada boleh dibicarakan, ada ilmu yang dianjurkan membicarakan lah. Ilmu yang kita tuntut, ilmu yang membuat kita mendapat hidayah lah, yaitu benar tadi sabda Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan. Berdosa bagi mereka yang tidak belajar ilmu agama. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang artinya dua macam berlawanan, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mencari dunia. Ini ada dua, ada yang rajin menuntut, ada yang mencari dunia lah. Amma talibul ilmi fayazdadu ridha minar rahmah. Bagi mereka yang menuntut ilmu akan bertambah keridhaan dari Allah, dan Allah ampuni dosanya. Usahanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma talibud dunya fayazdadu bil tughyan. Bagi mereka berusaha dunia semata, bertambah pada mereka kelupaan. Ada kalanya bertambah kezaliman yang membahayakan sekali, bertambah kesombongan. Bisa terjadi. Dua, an Anasin ibni Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayanjura ila utaqatillah minan nar falyanjur ilal mutaqallimin. Nabi bersabda, barang siapa suka memandang mereka yang dimerdekakan Allah dari api neraka, maka pandang mereka yang menuntut ilmu agama. Ini jangan bilang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala dan dia dipandang dengan rahmatnya. Fa wallahi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yahtalifu ila babil alim illa bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin wa banalahu bikulli qadamin wadinatan ya jannah wa yamsi alal ardi wal ardu tastaghfirullah. Demi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam genggamannya,
apabila mereka menuntut ilmu agama datang sampai ke pintu orang yang alim. Setiap langkah dan huruf didengarnya dapat pahala ibadah setahun. Dan dibangunkan kota di surga. Dan bumi memintakan ampun untuk mereka. Malaikat berkata, haula'i utaqa'ullah minan nar. Itu mereka yang dimerdekakan Allah dari api neraka. An Abi Mas'ud radhiyallahu antum fi zamanin al amalu khairun minal ilmi wa sayati zamanun al ilmu fi khairun minal amal. Dari Ibnu Mas'ud, nyaranya Abdullah Ibnu Mas'ud, kamu kada salah sirin tuh awaknya pendek. Beliau bisa aja di jubah orang, berlindung di tangan jubah orang, keharusan awak pelah. Dari sahabat Nabi juga. Jadi dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada kalanya bagi kamu beramal lebih baik bagi kamu dari berilmu. Ada kalanya, masanya. Pengertian setelah kamu menuntut ilmu dari masalah syariat dan tauhid serta tasawuf, beramal kamu karena mengamalkan ilmu yang dituntut, yang demikian lebih baik beramal dari ilmu. Dan ada masanya ilmu lebih baik dari beramal, karena beramal tanpa ilmu sia-sia amalnya. Yang benar ilmu dan amal cahaya di atas cahaya. Wa an As'ibu Jabalin radhiyallahu anhu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanatun wa talabuhu ibadatun wa muzakaratuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa ta'limuhu man la ya'lamu sadaqatun. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ialah pelajarilah ilmu, sesungguhnya belajar ilmu kebaikan dan menuntut ilmu ibadah. Puncak arah ilmu dan bertukar pikirannya. Apa tuh? Mengulang ilmu, mempelajari ilmu jadi tasbih. Sama dengan mengucap tasbih. Membahas ilmu adalah sama dengan berjihad. Dan mengajarkan ilmu bagi mereka yang tidak tahu ilmu jadi sedekah. Ilmu yang diamalkan alat menuju keampunan dan alat menuju surga. Qala Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu, laisa yufsanu 'alan nasi al-jahlulah. Berkata Sufyan ibnu Uyainah, tidak dikatakan manusia itu baik jika mereka tidak tahu agama. Man amila bima ya'lam bahwa min a'lamin nas. Barang siapa beramal dengan apa-apa dia ketahui, maka dia dikatakan orang yang benar-benar alim. Wa man tarakal amala bima ya'lam bahwa jahil. Barang siapa yang tidak mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, maka orang itu dikatakan dengan tidak tahu, tidak dikatakan ilmu bermanfaat terhadap dirinya. 6. 3 golongan yang sangat merugikan diri mereka nantinya di hari kiamat. Pertama, seorang budak yang saleh. Dia masuk surga sedangkan tuannya masuk neraka. Itu juga yang merugikan diri mereka lah, tuan. Kedua, mereka kaya harta, namun mereka tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakat dan kikir kepada sesama. Kemudian meninggal dunia. Ahli warisnya suka bersedekah dan senang berzakat. Selamat ahli warisnya. Nah, ahli warisnya selamat. Ketiga, orang yang alim mengajarkan ilmunya. Selamat mereka yang mengamalkan ilmu dari alim itu. Bahwa yasirul alimu ilan nar. Yalah.
Sedangkan orang alam itu masuk ke neraka, tuan gurunya akan karena dia tidak mengamalkan gurunya. Bisa terjadi. Ini aneh ini kalau ditangkap orang kan di sini. Dalam hari guru di penangkaran tangkap orang dalam kajut menipu orang tar sholat. Ada nyanyi tinggal. Ayah Jokobin tadi nih kemari dulu bawa jemaah ke anak minum. Kelebihan majlis ilmu, kelebihan majlis taklim atau ilmu, kelebihan tempat belajar ilmu agama. Berkata Al-Faqih As-Samarqandi rahimahullah, yang artinya barang siapa ke majlis ilmu, duduk dia di sana, fala yaqdiru ayah fadhal ilma falahu sab'u karamat. Tidak dapat menghafal yang didengar, menuntut tapi kada hafal, maka bagi mereka yang hanya duduk dan mendengarkan akan mendapat 7 kemuliaan. Pertama, ya nalufatul muta'alim, mendapat kelebihan pahala belajar ilmu. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa pergi menuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan menuju surga. Malaikat menguraikan sayapnya karena senang dengan mereka menuntut. Malaikat memintakan ampun kepada Allah. Apabila malaikat memintakan ampun, niscaya diampuni Allah dosanya. Binatang di darat dan di laut, nah, ikut juga memintakan ampun. Berselisihan paham orang yang Basrah tentang yang lebih afdal. Ini orang Basrah nih, berselisihan pendapat tentang yang lebih afdal. Ada yang mengatakan ilmu yang afdal, ada juga yang mengatakan harta yang lebih afdal. Mereka utusan untuk menanyakan yang mana lebih afdal kedua, ya, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Datang Ibnu Abbas kepada Rasulullah bertanya kepada Nabi mengenai ilmu, dan Nabi berkata, apakah mereka orang Basrah itu berhujah? Ya, Pak, dipakai untuk berdebat. Kata Ibnu Abbas, tidak untuk berhujah, hai Rasulullah. Nabi menjawab, qul lahu innal ilma mirasul anbiya wal malu mirasul farainah li annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ini jangan kita. Ini akibat bertentangan. Katakan kepada mereka, ilmu adalah warisan dari para nabi dan harta warisan dari Fir'aun. Karena bahwasanya ilmu menjaga engkau dari kegeliciran dan engkau yang menjaga harta. Di annal ilma la yu'tillah illa ma yuhibbu. Ilmu tidak Allah berikan kepada orang yang tidak dicintainya. Wal malu illahu liman ahabbahu wa man la yuhibbah. Dan itu harta Allah berikan kepada orang yang dicintainya, dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak dicintainya. Kedua, mana majalisan mahbusan anid dzunub wal khataya. Selama duduk di majlis ilmu dihapus dosa dan kesalahan. Ketiga, ija kharaja min manzilihi tanazalu akhir rahmah. Apabila keluar dari rumah, turun rahmat kasih sayang dari Allah. Keempat, ija jalasa wa tanazzalu alaihim rahmatu fatusibuhul barakah. Apabila duduk, turun rahmat dan turun berkah. Kelima, madama mustami'an tuktabu lahul hasanat. Selama mendengar diberi Allah subhanahu kebaikan-kebaikan. Keenam, tahufu alaihimul malaikat bi ajnihati haridon. Malaikat menghuraikan sayapnya gembira dengan yang dituntut. Ketujuh, bikulli qadami
yarfa'uhu wa yada'uhu ila akhir. Setiap kali yang diangkat setiap kali yang diangkat dan yang diletakkan ke tanah adalah menjadi penebus dosa, juga mengangkat derajat, menambah pahala kebaikan. Sebagian hukama mengatakan Allah sediakan surga dalam dunia ini. Barang siapa masuk ke dalam itu surga dunia, insya Allah baik kehidupannya. Salah satunya majlis ilmu dan majlis zikir. Kesatu, berkata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula la yakhruja min manzilah wa alaihi dzunub misla jibali tihama faija sami'al ilma khalafa wastarja'a an dzunubi fansarafa ilaihi wa laysa alaihi dzunub. Artinya seseorang keluar dari rumah, dia mempunyai dosa sebesar gunung Tihama, duduk di majelis mendengar ilmu agama, pulang dari majelis, Allah ampuni segala dosanya, karena Allah bukakan hijab kepada Sayyidina Umar ibn Khattab tentang kelebihan majelis ilmu. Falaula tufariqu majalisal ulama fa inna Allah ta'ala lam yakhluq alal ard ala wajhil ardi buqatan akramu alallah min majalisil ulama lah. Maka jangan kamu jauhi majelis ilmu. Allah tidak menjadikan bumi menjadi mulia di sisinya, melainkan bumi yang ada majelis ilmu. Dua, anin Nabi alaihissalam an-najru fi wajil alim ibadatun wan najru fil ka'bati ibadatun wan najru fil masabi ibadatun. Artinya hadis Nabi Muhammad SAW, memandang muka orang alim adalah ibadah, memandang Ka'bah adalah ibadah, dan memandang Al-Quran adalah ibadah. Karena semua yang dikatakan ada hikmahnya dan faedahnya. Tiga, berkata Al-Faqih As-Samarqandi radhiyallahu anhu, walam yakun dihuduril majlis ini manfaatan siwan najri ila wajilai. Jikalau hadir di majlis maka ingin mendapat manfaat dan berkahnya, pandang muka orang yang alim itu. Wa alal akil ayyar gabafi, maka bagi orang yang berakal hendaknya senang dan gemar dengan yang demikian. Wa qad aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-alima maqama nafsi. Sesungguhnya mendudukkan Nabi kita akan orang yang alim menempat di kedudukan dirinya. Faqala man zara aliman faqanna man zarani wa man safa aliman faqanna man safahani wa man jalasa aliman faqanna ma jalasani fid dunya. Jelas dapat. Nah, jelas Allah lah ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkunjung kepada orang alim, maka seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Dan barang siapa berjabat tangan dengan orang alim, seakan-akan berjabat tangan dengan aku. Barang siapa sekedudukan dengan orang alim, maka seakan-akan sekedudukan dengan aku. Barang siapa sekedudukan dengan aku di dunia ini, Allah mendudukkan dirinya bersamaku pada hari kiamat dalam surga. Pergi kepada yang kuasa. Nah ini, pergi kepada yang kuasa. Jadi kalau ayatnya fafiru ilallah, nah ini, fafiru ilallah. Nah ini kita disuruh fafiru ilallah. Nah, artinya pergilah kamu ilallah, kepada Allah. Apa yang pergi? Yang pergi ini pertama-tama hatilah, supaya iman sempurna, keyakinan sempurna, ma'rifat juga sempurna. Ini tujuan ayat lah. Mereka yang mukmin ialah mereka yang ingin hidup dalam keampunan dan dalam ridha serta mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Mulai dari alam ini mereka pergi kepada Allah, mereka kembali kepada Allah. Firman Allah, inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Ini ayat. Artinya mereka yang beriman berkata, sesungguhnya aku orang yang pergi kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan petunjuk kepadanya. Mulai di alam dunia ini sampai nanti kembali dong kita ke akhiratnya. Dengan hidayahnya insya Allah kembali kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dan diterima, rugi dan celaka. Seandainya ruh kembali tidak sampai dan rugi juga. Seandainya sampai namun tidak diterima. Tidak ada orang yang mengurusi rohani kembali. Memang orang mengatakan kembali ke hajat Allah. Masalahnya sampai atau tidak yang terlihat oleh kita hanya jasmani dan roh diurusi. Dengan dimandikan dan dikafani dan serta disembahyangkan, maka ayat tersebut di atas menggambarkan kepada mereka yang beriman agar kembali sampai dan diterima. Pertama, pergi pada syariat. Jahibun ila rabbi tadi. Kita orang yang pergi ke hadirat Tuhan. Pertama pergi pada syariat. Pergi kepada Tuhan menurut syariat. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ini yang pertama. Artinya hadapkanlah mukamu juga jiwa ragamu hai Muhammad ke Masjidil Haram, ke Baitullah yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Makkahul Musyarrafah. Itu arti pertama ngaranya pergi pada syariat. Satu, maksud dari awali wajhaka adalah sembahyang hadap kiblat, menghadap Baitullah. Kedua, Baitullah artinya rumah Allah. Maksudnya sebenarnya keampunan dan keridhaan serta rahmat Allah di Baitullah. Di situ dulu, kemudian melimpah ruah itu keampunan dan keridhaan serta rahmat ke seluruh penjuru dunia ini. Baitullah itu dinamakan juga dengan Ka'bah. Ka'bah artinya 4 persegi. Ka'bah itu 4 persegi. Itu bahasa Arab Ka'bah itu. Atau tempat yang mulia dan terhormat. Kan itu bikinan Nabi Adam lah sampai kepada Nabi kita lah. 3, memandang Baitullah atau memandang Ka'bah adalah ibadah. Karena di Baitullah itu ada rahasia dari Allah. 4, syarat sah sembahyang menghadap Baitullah. Yalah, syarat sah sembahyang menghadap Baitullah. Itu syarat sah sembahyang menghadap Baitullah. Keampunan, keridhaan serta rahmat Allah terhadap mereka yang sembahyang. 5, pergi pada syariat menghadap badan ke Baitullah. Hati ingat kepada Allah dengan rukun waktu sembahyang seperti misalnya Hamidun jahidun ila masjid, ini contoh. Artinya Hamid pergi ke masjid. Artinya Hamid pergi sembahyang ke masjid. Nah, firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka yang mukmin, mereka sembahyang dalam khusyuk. Khusyuk adalah syarat untuk menyempurnakan sembahyang. Dengan khusyuk mesti tenteram hati dan pikiran. Hidup juga terasa tentram sejahtera. Usaha dan pekerjaan akan mendapat berkah. Di dalam rumah tangga terdapat kebahagiaan. Di akhirat selamat dari siksa dan azab. Kubur luas dan tanah. Ketahuitan dan marifat sempurna. Khusyuk membantu sekali terhadap ilmu dan apa yang diamalkan. Menimbulkan maunah ilmu dan amal. Terbuka hijab ketahuidan dan marifat. Jalan kekhusyukan. 1, berniat ingin sembahyang, berniat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan khusyuknya. Berharap kepadanya agar dosa kesalahan diampuni Allah
dan berharap agar usaha dan pekerjaan mudah dan berhasil serta ada berkahnya. 2. Lihat dan pandang adakah badan, pakaian dan tempat sembahyang suci dari najis. Ini caranya dulu. Pandang juga apakah itu dari yang halal atau tidak. Carilah tempat yang tenang dan jauh dari kebisingan. Ini caranya, cara untuk mencapai khusyuk. 3. Azan dan iqamah ini bantu juga, walaupun bagaimanapun, karena kalimat azan dan iqamah melambangkan jalan menyampaikan kekhusyukan. 4. Bacalah doa antara azan dan iqamat, karena di dalam doa azan dan iqamat Nabi kita memohonkan kepada Allah agar Nabi kita Muhammad SAW dijadikan wasilah pulang, agar limpah fadilah kelebihannya, sehingga bagi mereka yang berwasilah aman dan selamat dari godaan-godaan. Wasilah nah, cara berwasilah 2 jalan. Sekurang-kurang berwasilah ialah ketika berdiri betul perasaan bahwa satu ya. Nah, ini bagi laki-laki berwasilah Muhammad Rasulullah. Ini bagi laki-laki nih, ini Muhammad Rasulullah waktu berdiri. Nah, doa Nabi hadis Sayyidana Muhammad Daniel. Nah, ya Allah, datangkanlah Muhammad sebagai wasilah dengan menisbahkan dan membaksakan rohani kepada Muhammad Rasulullah. Ini dilatihlah waktu berdiri betul, terutama keyakinan perasaan agar ruh menjadi ruhun thayyibah, menjadi roh yang baik. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni." Sekali artinya sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Tidak mungkin kita melihat pada saat, karena Nabi sudah 1400 lebih meninggalkan kita. Namun pada hakikat siapapun bisa dengan jalan berwasilah kepada Nabi kita. Kalimat usalli dalam itu hadis adalah fi'il mudhari, sekarang dan akan datang. Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan berwasilah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan berwasilah. Ini perintah Tuhan lah. Berwasilah perintah Tuhan bagi laki-laki di sini Muhammad Rasulullah, karena bagi binian di sinilah. Nah, firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Al-Maidah. Artinya, hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah oleh kamu kepadanya wasilah. Wasilah kita menurut hadis Nabi Muhammad di atas hanya Nabi kita Muhammad SAW. Bersungguhlah kamu pada jalan Allah semoga kamu beruntung. Tafsir wabtagu ilaihil wasilah amarahum ayatul wasilah liyataqarrabu ilaihi wa bi anbiya'i wa awliya'i wa bil amali shalih. Ini tafsirnya lah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka yang beriman dan yang bertakwa dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu ayat agar diri dekat dengan diri Tuhan yang suci. Tujuannya supaya dekat dirilah. Orang yang berwasilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat diri mereka nanti di akhirat dengan para nabi dan para wali-wali dan amal salih. Orang yang berwasilah dengan nabi sampai ke hajat Allah lah, dan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Ini bagi lelaki yang nah kemudian yang kedua, bagi perempuan berwasilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdiri waktu sembahyang, bukan hanya waktu sembahyang lah, waktu berbaring, waktu duduk santai lah, berwasilah Nur Muhammad. Rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad lah. Boleh untuk laki-laki dan perempuan. Jadi berwasilah Nur Muhammad boleh laki-laki dan perempuan dinamakan dengan wasilatul am. Dan berwasilah Muhammad Rasulullah dinamakan wasilatul khas atau khusus. Ini untuk laki-laki saja lah. Jadi bibiran kalau diperbolehkan ke wasilatul khas lah. Hanya wasilatul am. Sama aja sebenarnya lah.
Keempat, bagi laki-laki di waktu berdiri betul perasaan Muhammad Rasulullah atau perasaan Nur Muhammad boleh. Bagi perempuan waktu berdiri betul Nur Muhammad selalu saja. Cara berikutnya untuk mencapai khusyuk, pertama ucapan lafaz niat sembahyang, nah kayak biasa telah. Kedua berniat di hati, baru pas tak jangan saat ada berniat dah dalam hati masih waktu berdiri betul ya. Kemudian ucapkan kalimat takbir Allahu Akbar di ketika mengatakan Allahu Akbar, disitulah niat kesotaru ta'yin meletakkan niat mulai mengatakan alif Allah sampai roh akbar. Tidak boleh terdahulu dari alif Allah dan tidak boleh juga setelah roh akbar. Kemudian baca wajah wajih hadillahi fatar samawati sampai akhir. Ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ucapkan dengan lisan dan juga dibatin demikian. Kemudian baca Fatihah, dibatin juga seperti yang dikatakan. Jadi kalau kita baca Fatihah ini mencapai jalan khusyuk lah. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dibatin Bismillah juga, Alhamdulillah dengan lisan, dibatin Alhamdulillah. Jadi kita beribadat pakai bahasa Tuhan. Kalau hendak tahu artinya jangan seperti di lain tempat aja kan. Jadi kita beribadah pakai bahasa Tuhan. Jadi ucapan lahir dan batin. Karena di sini ada mengandung mukjizat. Nah, karena Al-Quran salah satu mukjizat yang terbesar untuk mencapai khusyuk lah. Baru dilatih. Ada seorang kan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan satu mat temen dembet ngalis sedikit. Nah, dan juga dibatin demikian karena baca Fatihah dibatin juga seperti yang dikatakan lisan. Artinya kita baca Fatihah lahir dan batin walaupun terlambat dari lisan karena apa lah. Karena sudah jadinya kita baca Fatihah kalamullah lahir dan batin agar mukjizat kalamullah itu limpah ke lahir batin. Kemudian ruku dengan mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ucapanlah juga di batin. Kita bertasbih mentakjimkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Nabi, itu ucapan Nabi, ucapan lahir batin. Kemudian tidak dari mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan di batin seperti yang dikatakan lisan. Kemudian sujud dengan mengatakan subhana rabbil a'la wa bihamdi, kata di batin seperti itu. Kemudian duduk antara dua sujud dan mengatakan rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, di batin katakan seperti yang dikatakan dalam lisan. Sebaiknya bahasa yang dipakai dalam ibadah adalah bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa Nabi Muhammad SAW. Semoga jadi berkah dalam kehidupan lahir dan batin. Jika ingin mengetahui arti dan maksud yang dibaca, cukup di lain waktu dan di depan lain. Nah, sampai sini kita kata sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.